Halo teman-teman, nama aku Alan Purnanurung. Sekarang kita bakal masuk ke tutorial QGIS yang part 7, yaitu kita mau coba bikin mobile dan cloud surveying. Oke teman-teman, jadi sekarang teman-teman mungkin pernah misalkan teman-teman pengen punya kelompok survei sendiri nih, misalkan mau survei hutan atau misalkan survei macet atau enggak permasalahan-permasalahan di kota teman-teman masing-masing. Tapi kan teman-teman nggak mungkin dong misalkan pergi ke mana jalan terus teman-teman bawa laptop gitu buat masukin data kayak kemarin-kemarin. Nah, sekarang aku mau coba ngajarin teman-teman untuk pakai aplikasi namanya aplikasi input, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah aplikasi yang bisa mobile surveying, jadi bisa dari HP, nanti datanya diintegrasikan ke internet, nanti dari internet bisa dimasukin juga ke laptop, oke? Ke QGIS teman-teman. Nah, outline hari ini kita bakal coba untuk bikin project, jadi kita coba bikin survei permasalahan kota, terus kita mau coba upload projectnya di cloud-nya, yaitu namanya Mergin. Terus coba input data di aplikasi input, terus kita coba sinkronisasi, jadi dilihat di QGIS-nya berhasil atau enggak. Oke, nah teman-teman sekarang langsung buka aja QGIS-nya. Oke. Nah, di sini teman-teman kita new project dulu aja, bikin new project kayak biasa. Nah, teman-teman sebelum melakukan segala sesuatunya, teman-teman klik dulu yang di bagian plugins dan manage and install plugins. Oke. Nah, terus teman-teman cari namanya Mergin. Oke. Nah, di sini teman-teman install pluginnya. Oh ya, sambil menunggu, jadi teman-teman di sini ada input app, ini adalah sebuah aplikasi buatan namanya Lutra Consulting. Oke, jadi consulting GIS. Nah, di sini teman-teman bisa cari aplikasi input ini di Google Play atau enggak App Store. Jadi teman-teman sembari kita melanjutkan, jadi teman-teman bisa download dulu nih, download aplikasi Android atau aplikasi Apple App Store-nya ini ya. Jadi sambil di-download aja teman-teman. Oke, namanya input. Ini pokoknya yang hijau yang ada panahnya ini dan tulisannya kayak gini. Oke. Wah, lama juga ya. Sembari menunggu juga teman-teman buka ini public.cloudmergin.com. Oke, public.cloudmergin.com. Terus teman-teman di sini bikin ID dulu aja teman-teman. Jadi di sini teman-teman sign up dulu, bikin nama ID kalian masing-masing gitu. Oke. Kalau udah nanti teman-teman klik yang sign up. Oke, pokoknya bikin ID dulu nih, ID yang Mergin ini. Sembari nunggu ya. Oke. Udah, ini udah ke-install. Teman-teman bisa di close. Habis itu di sini teman-teman reload dulu QGIS-nya teman-teman ya. Nah, oke. Jadi di sini teman-teman di bagian yang browser ini nanti bakal ada satu tambahan namanya Mergin teman-teman. Oke. Di sini ada yang namanya Mergin. Nah, di sini teman-teman, ini karena punyaku udah ke save sih ya, udah ke login. Nah, kalau misalkan teman-teman, tadi kan teman-teman udah yang sign up dulu kan ya. Nah, di sini teman-teman klik kanan, terus klik yang configure. Oke. Nah, di sini teman-teman isi ID teman-teman. Oke. Nah, sebelum di oke, teman-teman di test connection dulu biar ini masuk nggak ID-nya. Takutnya kan salah password. Oke. Kalau udah di
klik OK. Nah, kalau udah, nanti teman-teman bakal ada yang 3 ini baru nih, My Project, Share with Me, sama yang Explore. Oke. Nah, sekarang kita ceritanya mau bikin namanya survei masalah daerah. Nah, karena aku tinggalnya di daerah Jakarta, jadi ya sebenarnya Bekasi sih, tapi anggapnya Jakarta. Jadi kita mau bikinnya cobanya survei masalah Jakarta. Nah, sekarang teman-teman bikin projectnya aja dulu. Oke, ini ditinggal dulu juga nggak apa-apa. Teman-teman bikin projectnya dulu. Oke, aku mau pakai. Nah, di sini bisa pakai seperti biasa, kasih base map. Nah, jadi teman-teman, kita mau coba bikin survei ada 2. Jadi kita mau bikin survei macet sama survei banjir. Nah, yang dua-duanya bentuknya tuh beda, yang satu poin, yang satu poligon. Terus di sini kita mau coba create layer, tapi kita jangan pakai yang shapefile, teman-teman. Pakainya yang GeoPackage. Oke, udah. Nanti pencet yang GeoPackage, terus kita bikin database-nya. Nah, teman-teman, di sini kalau bisa teman-teman bikin satu folder. Jadi pokoknya filenya jangan berantakan, tapi ada di satu folder itu aja. Oke. Nah, jadi kita bikin nama filenya tadi kita mau coba yang vektor macet. Oke. Atau enggak, oh, nama tabelnya juga bisa diganti. Jadi bilangnya kemacetan misalkan. Nah, geometry type-nya ini jadi point aja. Ini bikin geografis saja, sistem koordinatnya. Nah, new field-nya namanya mungkin kalau misalkan butuhnya kan tanggal biasanya kan ya, tanggal. Type-nya ganti jadi date. Oke, jadi date. Oke, add to field list. Terus tambah, misalkan kalau macet itu biasanya ya catatan ya, catatan. Oke. Nah, ini bikinnya text data. Terus maksimum length-nya bilanglah berapa ya, 256 gitu. Mungkin banyak yang mau bersuara gitu ya. Atau kayak Twitter aja ya, 140. Ada di catatan. Twitter 140 nggak sih? Aku nggak punya Twitter soalnya. Nah, terus satu lagi mau nambah foto. Nah, di sini text data juga aja bikinnya. Terus kita maksimum length-nya samain aja nggak apa-apa. Oke, kita mau tambahin foto juga gitu. Oke, teman-teman diklik OK. Udah nggak ada macam-macam lagi. Nah, terus di sini teman-teman yang di vektor kemacetannya teman-teman klik 2 kali dulu. Nah, yang pertama kita lakuin, kita mau ganti simbolnya dulu teman-teman. Oke. Nah, simbolnya teman-teman bebas. Aku bebasin mau pakai simbol apapun. Misalkan teman-teman mau bikinnya ini bikinnya bintang atau enggak X gitu, teman-teman kreasi sendiri aja. Tapi kalau aku mau pakai yang SVG marker. Nah, ini karena aku mau ngasih catatan ke teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pakai yang SVG marker, itu teman-teman harus file SVG-nya ini ada di satu folder sama yang project teman-teman itu. Jadi karena kita tadi projectnya maunya ada di sini kan ya, tadi di Oke, ini vektor macetnya di sini kan ya. Nah, jadi SVG macetnya juga di situ. Jadi kita mau bikinnya di satu folder itu teman-teman. Jadi pokoknya project ini harus di satu folder dulu. Oke. Kalau udah di open aja, ini punyaku. Oke. Terus kita markernya bikinnya agak gedean. 5 gitu ya. Oke. Nah, di apply aja teman-teman, jangan di oke dulu. Nah, terus teman-teman pindah ke yang bagian attributes form. Oke. Nah, di sini ada fields yang FID, tanggal, catatan, foto. Nah, di sini teman-teman yang bagian FID kita nggak mau ada yang nggak perlu diisi di bagian nanti yang di HP-nya itu ada yang nggak perlu diisi. Jadi klik yang hidden. Oke, widget type-nya hidden. Terus di bagian yang tanggal di sini udah pas, date and time. Catatan juga udah benar, text edit. Nah, yang foto nih teman-teman, widget type-nya
ganti jadi attachment. Oke, ganti jadi attachment. Terus path-nya ganti jadi relative path. Terus di sini relative to project path. Oke. Terus teman-teman yang di integrated document viewer-nya ganti type-nya jadi image. Oke. Oke, udah semua di apply terus di oke aja. Nah, kita sengaja diemin dulu biar nanti kita langsung coba di HP-nya aja gitu. Nah, yang satu lagi teman-teman, kita mau bikin coba yang bentuknya beda. Itu kita bikin polygon. Nah, di sini namanya vektor banjir gitu ya. Nah, di sini banjir. Geometry type-nya ganti jadi polygon. Sama, jadi ini tanggal juga aja, tanggal. Oke, date. Sama satu lagi kedalaman. Oke, maksudnya ketinggian ya, ketinggian. Jadi maksudnya udah seberapa tinggi banjirnya, gitu ya. Terus teks aja, maksimum length-nya 100 saja. Oke, maksudnya ini udah setinggi apa. Oke, langsung diklik oke aja, banjir. Nah, kita mau di bawah di layernya ditaruh di bawah kemacetan aja. Oke, nah di sini banjirnya ganti aja nih teman-teman. Jadi biar agar biar lebih menunjukkan air gitu ya. Jadi warnanya ganti jadi biru muda aja. Oke. Nah, jadi ini udah kita udah bikin persiapan ininya, persiapan oh ya, maaf tadi belum diganti. Nah, jadi kita udah bikin persiapan untuk dimasukin ke cloud servernya. Ini di save dulu teman-teman. Di save dulu. Di save-nya sama teman-teman. Jadi save-nya di folder yang sama file-file tadi, yang semua filenya itu ya teman-teman. Nah, di sini kita bikin namanya survei masalah Jakarta. Oke, terus di save aja. Nah, teman-teman, di sini klik yang create new project. Project name-nya ini diambil dulu aja. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang blank project atau enggak initialize from local drive. Kalau aku sih mending yang from local drive aja. Terus teman-teman yang penting udah pilih ininya, foldernya, terus di select folder. Project name-nya sama, bikinnya survei masalah Jakarta. Nah, teman-teman bisa klik yang public ini teman-teman. Jadi nanti project teman-teman bakal kebuka. Tapi kalau mau public ini bakal kesebar ke semua gitu ya. Jadi orang-orang juga bakal bisa ngisi gitu di project teman-teman. Kalau udah di oke aja. Nah, ini agak lama emang. Jadi sabar-sabarin aja nunggunya. Oke? Nah, di sini udah merge project created successfully. Oke. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau buka, ini mesti klik. Nah, teman-teman klik yang my projects, terus teman-teman lihat di sini udah ada yang di cloud-nya, teman-teman ya. Oke. Nah, kalau mau ngeceknya teman-teman bisa sign in yang di merge-nya. Oke, nah di sini teman-teman udah kebikin nih di margin-nya. Oke. Nah, di sini udah ada foldernya juga. Nah, di sini coba kita lihat project settings-nya. Oh, ternyata teman-teman bisa nggak mesti public ya. Jadi bikin di make private juga bisa dari sini atau make public. Jadi bebas. Nah, di sini teman-teman bisa bikin misalkan mau add siapa gitu, namanya Joko kayak siapa. Di situ tinggal di add ya. Oke. Nah, terus sekarang kalau udah, teman-teman klik yang download dulu nih teman-teman. Jadi intinya yang tadi udah kita kerjakan itu sebenarnya cuma untuk upload. Nah, tapi dia belum
integrasi sama laptop sama komputer teman-teman masing-masing. Jadi di sini teman-teman klik download dulu, terus teman-teman bikin folder yang beda sama folder tadi gitu. Jadi, survei masalah Jakarta. Oke, terus select folder. Nah, nanti pokoknya dia bakal download dulu nih teman-teman. Nah, terus teman-teman boleh di open project sekarang juga boleh ya. Oke, udah di open project. Jadi nanti kalau misalkan tandanya udah ke connect sama komputer teman-teman, kalau teman-teman klik kanan nanti udah ada open QGIS project, status, synchronize sama remove locally. Oke, udah teman-teman. Kalau udah, nah sekarang teman-teman buka HP teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi buka HP-nya. Nah, teman-teman tadi langsung buka ininya aja, input app-nya. Kalau tadi belum download, di-download dulu teman-teman. Ya, jadi kita buka aplikasi input. Nah, ini kita buka aplikasi input. Nah, terus teman-teman nanti home-nya, ini aku sign out dulu aja. Nah, jadi teman-teman di sini teman-teman ini tampilannya kayak gini. Terus teman-teman pergi ke yang My Projects atau enggak Share with Me juga bisa. Nah, di situ teman-teman login dulu ke ID Mergin teman-teman masing-masing. Oke. Jadi di sini masukin ID-nya. Nah, di sini teman-teman di bagian yang My Projects, teman-teman bisa lihat ada projects teman-teman. Nah, di kanannya itu ada tombol download. Nah, teman-teman bisa klik yang downloadnya itu teman-teman. Oke. Klik yang downloadnya. Nah, ini udah ke download. Nah, sekarang teman-teman pencet ke yang home. Di situ teman-teman bisa klik project teman-teman. Oke. Diklik projectnya. Nah, di sini udah langsung kelihatan. Dan di sini teman-teman si project ini bakal langsung ke bagian tengahnya itu sama kayak yang di layar teman-teman ini, yang di QGIS-nya. Jadi sebelum nanti di-upload projectnya ke Mergin, dipastiin dulu teman-teman mau daerah mana biar tengahnya biar enak lah, nanti gampang lihatnya gitu ya. Nah, sekarang kita misalkan mau naruh data nih teman-teman. Oke. Misalkan mau naruh data daerah Jakarta, entah di mana lah itu. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang record teman-teman. Yang bagian bawah itu ada record. Nah, di sini teman-teman bisa tambahin. Nah, di bawah itu, di bagian bawah kan ada tulisan yang kemacetan. Teman-teman bisa klik dan kita tadi kan ada dua vektor kan ya teman-teman. Ada yang kemacetan sama ada yang banjir. Nah, teman-teman bisa pilih nih, misalkan yang banjir. Nah, kalau yang banjir nanti teman-teman misalkan klik yang add point, nanti teman-teman bakal bikin polygon gitu teman-teman, kayak gini. Oke. Nah, ini bakal bikin polygon. Nah, tapi kita mau coba yang ini dulu aja, yang macet. Oke, misalkan di daerah Pondok Gede macet sih lumayan, jadi anggap aja daerah Pondok Gede macet. Terus klik yang add point. Nah, di sini teman-teman bisa masukin tanggal. Nah, kalau diklik langsung otomatis, atau enggak masukin tanggal kapan bisa, jadi oke. Terus yang catatannya, misalkan teman-teman tulis apa kayak padat merayap, panas. Nah, oke. Nah, di sini fotonya juga teman-teman bisa add from gallery gitu ya. Misalkan aku yang ini lah ya, ini ada foto macet. Oke. Kalau udah bisa di save teman-teman, di save. Nah, di sini langsung ada teman-teman. Di sini langsung muncul yang tadi teman-teman masukin. Oke, data yang teman-teman masukin ya. Nah, di sini kalau teman-teman klik, teman-teman bisa edit. Nah, oke, bisa diedit. Nah, sekarang kita coba juga yang
ini ya, yang banjir ya. Misalkan teman-teman mau bikin daerah teman-teman tuh banjir, jadi bikin banjirnya sekitar SMA 5 Bekasi, mampus banjir ya, misalkan daerah sini lah, daerah sini banjir. Oke, dan tanggalnya sama, ketinggiannya bilanglah selutut gitu ya, terus save. Nah udah, jadi ada 2 nih datanya. Oke, kalau udah teman-teman klik yang projects lagi, terus yang di bagian my project, nanti di projectsnya itu di bagian kanannya simbolnya udah beda teman-teman. Jadi simbolnya adalah yang synchronize. Diklik teman-teman yang synchronize-nya. Oke. Kalau teman-teman udah diklik synchronize-nya, ayo dong. Nah udah selesai synchronize. Nah balik lagi teman-teman ke yang ini, ke QGIS teman-teman. Nah jadi di QGIS-nya teman-teman, di yang my projects-nya teman-teman klik yang synchronize, klik kanan terus synchronize. Oke. Agak lama lagi. Nah, lebih cepat. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat, di sini udah ada nih, teman-teman, datanya. Jadi yang ini nggak terlalu kelihatan ya. Agak digedein aja simbologinya. Jadi 8. Oke, ini lebih kelihatan. Jadi di sini udah masuk nih data yang teman-teman tadi masukin sama poligon yang teman-teman tadi masukin juga. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa cek di sini. Jadi misalkan yang pencetan yang bagian ini ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat, di sini udah ada fotonya sama ada yang udah masuk lah intinya. Oke, tanggal, catatan sama fotonya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka atribut tabelnya, di sini tanggalnya udah ada, catatannya juga sama. Padat merayap, panas bro. Nah terus fotonya juga udah ada. Nah untuk ngeceknya, jadi teman-teman kalau misalkan ke folder yang tadi yang disinkronize-nya itu, yang ini kan survei masalah Jakarta. Kalau teman-teman buka, nah di sini udah ada image 4. Jadi ini kan yang teman-teman upload dari HP kan ya teman-teman ya, gitu. Oke. Nah ini juga udah ada nih yang poligon banjirnya. Jadi ini teman-teman udah berhasil. Nah jadi ada warning nih teman-teman. Jadi karena sistemnya adalah, jadi teman-teman upload dari laptop, terus nanti ke cloud, teman-teman download dari cloud ke HP, terus teman-teman upload lagi dari HP ke cloud. Nah yang aku takutin adalah kalau misalkan dilakukannya berbarengan, itu nanti malah jadi hilang. Takutnya kayak gitu teman-teman, karena di dokumentasi yang input app-nya belum ada ketulis sebenarnya sistemnya tuh, sistem integrasinya tuh apakah bisa barengan atau enggak. Tapi nanti teman-teman dicoba sendiri aja. Aku soalnya belum pernah coba yang barengan. Tapi kalau misalkan ya pokoknya dicobain dulu aja ya teman-teman. Nah jadi teman-teman udah berhasil. Terima kasih udah menonton seri tutorial QGIS dari berlayar. Selamat mencoba. Terima kasih udah nonton. Oke. Terima kasih teman-teman telah menonton video dari Berlayar, sebuah platform membagi ilmu yang harapannya semoga gratis terus bisa dikasih ke teman-teman. Dan juga aku berharap semoga ada ilmu yang bisa teman-teman dapat, sesuatu baru yang bisa teman-teman dapat. Jangan lupa di-sharing ke teman-temannya supaya ilmunya juga makin meluas. Dan kalau ada yang kurang, teman-teman bisa kasih feedback ke aku. Dan semoga lancar semua kegiatan teman-teman. Terima kasih.